Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah Business Intelligence dengan studi kasus perusahaan Migacuan. Hmm, Pada presentasi ini akan membahas bagaimana konsep Business Intelligence diterapkan, mulai dari proses bisnis, kemudian pengolahan data, hingga pemanfaatan informasi untuk meningkatkan kinerja bisnis. Saya Riris Ayu Sukma dari kelas MJ 801, Prodi S1 PJJ Manajemen. Nah, untuk perusahaan yang saya ambil sebagai objek studi ini adalah Migacuan. Di mana Migacuan ini merupakan sebuah perusahaan di bidang kuliner yang dikenal dengan produk mie pedas dan juga sistem layanan yang cepat. Di Migacuan ini juga sangat viral dan selalu penuh dengan pengunjung. Dalam operasionalnya ini, Migacuan itu memiliki volume transaksi yang tinggi setiap harinya, sehingga di Migacuan ini sangat membutuhkan sistem bisnis intelijen untuk dapat mendukung pengambilan keputusan manajerial yang berbasis dengan data. Nah, untuk struktur organisasi bisnis Migacuan sendiri ada 6, yaitu ada unit produksi, kemudian unit penjualan, unit inventory, unit supplier, unit keuangan, dan juga unit SDM. Setiap unit ini memiliki peran penting dan juga saling terhubung ya melalui aliran data operasional, di mana nantinya itu akan menjadi dasar analisis bisnis intelijen. Kemudian kita akan membahas untuk unit yang pertama, yaitu unit produksi. Itu terkait dengan dapur atau kitchen, di mana pada unit produksi ini bertugas untuk meracik adonan mie, kemudian mengolah bumbu, memasak produk utama, dan juga memastikan tingkat kepedasan yang dibuat itu sesuai dengan standarnya. Nah, unit ini terfokus pada kecepatan memasak, kemudian konsistensi rasa, dan juga efisiensi penggunaan bahan baku. Data dari unit produksi ini seperti waktu memasak dan jumlah produksi itu menjadi hal yang sangat penting untuk dianalisis efisiensi operasionalnya. Kemudian untuk unit yang kedua, yaitu unit penjualan, di mana unit penjualan ini bertugas untuk menerima pesanan, baik secara langsung maupun pesanan online, kemudian memproses pembayaran, serta melayani konsumen yang dine-in maupun take-away. Nah, pada unit ini, data transaksi dicatat secara real time melalui kasir atau pos. Kemudian data OLTP-nya ini mencakup produk, kemudian level kepedasan, jumlah pesanan, waktu transaksi, dan juga metode pembayaran. Kemudian untuk unit yang ketiga yaitu unit inventory atau gudang stok bahan. Di mana pada unit inventory ini bertugas untuk mengelola penyimpanan bahan baku, baik kering maupun bahan segar. Kemudian melakukan stok opnam harian, kemudian memantau kadaluarsa produk, dan juga mengajukan permintaan bahan ke unit produksinya. Nah, data stok ini menjadi inputan penting dalam data warehouse untuk bisa menganalisis perputaran persediaan dan juga mencegah apabila terjadinya kehabisan stok. Kemudian unit supplier yaitu terkait manajemen rantai pemasok. Unit supplier ini bertanggung jawab untuk memastikan pengadaan bahan baku dengan kualitas sesuai dengan standar dan juga harga yang kompetitif. Nah, selain itu, unit ini juga mengatur jadwal, kemudian volume pengiriman bahan baku di setiap cabangnya. Karena kita ketahui bahwa cabang Migacuan itu cukup besar ya. Data dari unit supplier ini digunakan untuk menganalisis ketepatan waktu pengiriman dan juga efisiensi rantai pemasok. Kemudian unit keuangan. Dalam unit keuangan ini itu untuk mencatat seluruh pendapatan dari penjualan serta mencatat biaya operasional, bahan baku dan juga sumber daya manusia, serta untuk membuat laporan keuangan. Nah, unit ini itu melakukan rekonsiliasi harian antara data kasir dan juga uang fisik, serta menyusun laporan keuangan di mana nantinya akan dianalisis untuk melihat profitabilitas dan juga pengendalian anggaran dari Migacuan ini sendiri. Kemudian yang keenam yaitu unit SDM, di mana unit SDM ini bertugas untuk melakukan rekrutmen, kemudian pelatihan,
pengaturan jadwal shift, serta penilaian kinerja karyawan. Nah, data absensi dan kinerja karyawan itu menjadi bagian penting dalam analisis bisnis intelijen, karena akan digunakan untuk mengoptimalkan penempatan tenaga kerja yang ada. Nah, kemudian selanjutnya yaitu skema data warehouse atau gudang data migacuan. Di mana migacuan itu menggunakan star skema dalam data warehouse. Terdapat satu tabel utama, yaitu yang dihubungkan dengan beberapa tabel dimensi seperti dimensi waktu, dimensi toko, kemudian dimensi produk, ada juga dimensi tingkat level kepedasan dan juga dimensi channel. Nah, dari struktur ini nantinya akan memudahkan untuk menganalisis multidimensi. Nah, seperti ini ya, dari tabel tadi, jadi ada dimensi waktu, toko, produk, level pedas, channel, terus ada total pendapatan, kemudian ada jumlah unit yang terjual, waktu tunggu rata-rata, dan juga jumlah komplain. Dengan deskripsi yang sudah tertera di sini. Nah, untuk ini sendiri dimensinya itu ada di unit-unit tertentu juga ya, seperti waktu itu ada di semua unit, kemudian toko ada di penjualan dan inventory, kemudian pendapatan ada di unit penjualan dan lain-lain. Kemudian untuk tabel dimensi waktu itu mencakup ada jam, kemudian hari, bulan, dan juga musim. Kemudian untuk dimensi toko itu bisa mencakup cabangnya, kemudian kotanya, dan juga tipe area. Kemudian untuk dimensi produk, itu mencakup nama produk dan juga kategorinya. Di mana misalkan kategori makanan ada mie, kemudian ada cemilan seperti dimsum, ada jenis minumannya juga. Nah, untuk selanjutnya yaitu dimensi level pedas. Ini level pedas dari mie gacoan 1 sampai 8. Itu ada sendiri juga. Dan juga dimensi channelnya bisa dine in, take away, ataupun melalui GrabFood. Nah, kemudian metode OLTP dan OLAP pada pengumpulan data. OLTP itu berfungsi untuk menangani transaksi harian secara real time. Jadi setiap pesanan yang diproses di kasir itu akan langsung dicatat dalam database OLTP. Data ini menjadi sumber utama bagi unit produksi, inventory, dan juga keuangan. Nah, OLTP yaitu Online Transaction Processing. Peran sistem operasian harian ini bertujuan untuk menangani transaksi dalam jumlah yang besar, kemudian secara detail dan juga real time. Cara kerjanya yaitu ketika unit penjualan itu memproses pesanan, datanya akan dicatat nih dalam basis OLTP. Misalkan produk, levelnya apa, jumlah, dan metode pembayarannya. Nah, yang nantinya data OLTP ini menjadi sumber utama bagi semua unit, mulai dari unit produksi sampai dengan unit inventory. Nah, OLAP atau Online Analytic Processing. Kalau ini peran sistem analisis bisnis bertujuan untuk menganalisis data historis ya dan terintegrasi dari berbagai sumber OLTP untuk menghasilkan. Nah, cara kerjanya seperti apa? Untuk Online Analytic Processing ini, cara kerjanya yaitu data harian dari OLTP itu diekstrak dan juga dibersihkan serta ditransformasi melalui proses. Nah, data yang sudah bersih dan terstruktur itu akan dimuat ke dalam database warehouse dari Mikacon ini. Kemudian ada tabel dimensi yang didenormalisasi seperti star schema. Terus manajer akan menggunakan alat online analytic processing ini untuk melakukan analisis multidimensi, kemudian untuk melihat total bulanan dan melihat kinerja untuk hanya untuk waktu tertentu. Nah, sehingga perbedaannya adalah OLTP itu menangkap setiap transaksi detail saat itu juga, sedangkan OLAP itu menggunakan ringkasan historis dari transaksi-transaksi tersebut untuk menemukan tren dan juga mendukung keputusan strategis. Kemudian konsep data multidimensi atau dimensi kubikel atau data cube dari data warehouse sebelumnya. Nah, data cube ini memungkinkan analisis data dari berbagai sudut pandang dan juga dimensi. Dalam kasus migacuan ini, fakta penjualan itu dianalisis berdasarkan dimensi waktu, kemudian produk, level pedas, dan juga dari tokonya.
Kemudian elemen kubus data gacuan, ini seperti ini ya. Ada dimensi waktu, level kepedasan, kemudian produk, kemudian dimensi toko, dan juga fakta. Nah, penerapan operasi kubus di gacuan. Nah, ini ada 3 ya, dice, roll up, sama drill down. Kemudian konsep data menjadi informasi itu untuk peningkatan kinerja bisnis, di mana proses mengubah data menjadi informasi itu merupakan kunci dalam bisnis intelijen, di mana nantinya pengolahan data ini akan digunakan dalam pengambilan keputusan strategis. Kenapa perlu data? Karena dengan data yang sesuai fakta dan juga akurat akan menghasilkan keputusan yang sesuai juga gitu, sesuai dengan data. Nah, untuk tahapan data menjadi pengetahuan itu dari data diubah menjadi informasi dan nanti menjadi pengetahuan. Seperti misalnya dari data itu ada transaksi mentah di OLTP. Misalnya di toko Jogja pada pukul 2:05 ada pesanan mie setan level 8 dengan harga 10.000. Nah, dari data mentah itu akan memberikan informasi yaitu hasil agregasi dan juga kontekstualisasi. Misalnya itu rata-rata penjualan mie setan level 8 di toko Jogja adalah 300 porsi per hari. Jadi dari data mentah kita akan mendapatkan sebuah informasi, di mana informasi ini nantinya akan menjadi pengetahuan dalam keputusan suatu bisnis. Di mana pengetahuan dari contoh ini, dari hasil analisa mendalam misalnya, dengan mie setan level 8 itu adalah produk paling laris di mie gacoan. Tetapi waktu tunggu rata-rata untuk pesanan ini melebihi 15 menit, yang 5 menit lebih lama dari SOP yang ada. Nah, hal ini akan menyebabkan 50% jumlah komplain pada jam puncak. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui informasi dan menjadikan itu menjadi sebuah pengetahuan, ini akan dapat kita jadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan, misalkan peningkatan pelayanan. Masalah yang terjadi di contoh ini adalah waktu tunggu yang lama ya, jadi akan dilakukan perbaikan layanan sehingga nanti akan mengurangi kekurangan dari waktu ini. Nah, kemudian peningkatan kinerja bisnis gacuan, yang pertama adalah peningkatan efisiensi produk. Informasi data yaitu keterlambatan terjadi pada satu unit produksi meracik cabai level 5 secara manual misalkan. Nah, tindakannya apa? Dari informasi data itu, tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu unit produksinya itu dapat mengajukan sistem praracik bumbu. Jadi sebelumnya udah diracik bumbu untuk level 8 dalam jumlah besar. Sehingga waktu tunggu rata-rata itu dapat dipangkas dan juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga mengurangi jumlah komplain. Kemudian peningkatan terkait optimalisasi strategi menu. Misalkan dari informasi data, kita tahu bahwa analisis itu menunjukkan dimsum udang itu memiliki margin keuntungan tertinggi. Namun dia kurang laris nih dibandingkan menu mie-nya. Nah, tindak lanjutnya apa? Itu pada unit penjualan, itu dapat mendorong upselling dimsum udang kepada pelanggan yang membeli mie, yang secara langsung itu akan meningkatkan total pendapatan dan profitabilitas. Kemudian manajemen sumber daya, informasi cabang Jogja misalkan waktu tunggunya lama. Tindakannya ya mengoptimalkan misalkan jadwal shift dan juga menambah staff pada jangka waktu tertentu saat waktu itu ramai. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.